Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi sama channel Sayur Bening. Ya kan, channel yang gak ada apa-apanya, cuma cari cuan tipis-tipis. Ya dapat lagi kemarin, channeling lumayan. Gua jaring di 3350, rupanya kuat juga dia sampai tadi pagi di 3374. Gua lihat pas gua bangun, wih, udah masuk jaring 3350. Sen masuk juga, dapat juga lumayan. Aduh, sayang FTT pas banting gua lihat, wah nggak bener ini. Pas BTC turun, ya kan? Ya udahlah, gua potong aja. Gua takut karena hari ini 27 ya, 28. Saya lihat turunnya cepat, berarti kayaknya agak capek FTT ya. Akhirnya udahlah, minus 4% saya cut karena saya pikir cuan di sen. Udah gua tutup di FTT, gua ngambil di lumayan dapet lah. di link ya, di link lumayan dapat. Nggak taunya pas BTC turun, kemarin gua pasang hash dikit di 63 kan, ini turun sempat ke 60.000. Wah, dapat juga lagi tipis, lumayan lah. Ya udahlah, itulah rezeki ya. Rezeki, saya bilang nggak perlu dikejar-kejar, cukup strategi, sabar, pasang jaring sini, begini ya begitu, kena sini, kena sana, udah ya kan begini. Makanya aduh, bangun pagi lihat udah opit lagi, iki piye. Gua kalau nyanyi kipi, subscriber gua pada seneng semua ya. Yang makan celo kemarin juga lumayan ya. Sungguh celo, sangat celo, santai, udah opit. Oke lah, begini. Hari ini kalau saya lihat tadi, saya bangun lihat baca berita ya kan, ya lumayan lah berita-berita ini yang kita lihat ya. Ada beberapa masih oke, yang positif. Cuma ya inilah, ini begitu. Tadi saya lihat juga banyak yang udah mulai dia bahas inflasi ini itu ya. Terus kebetulan ini sekalian saya jawab karena tadi ada yang tanya, kok mungkin dia suka itu Terra Luna, dia mau share Luna ya. Jadi jangan dulu ya, karena begini, tadi pagi saya baru baca berita, jadi Senat sana kayaknya kasih lampu hijau sama si Gary Gensler ya untuk mau tertibkan stablecoin. Nah, si Terra Luna ini ada masalah dengan SEC juga karena dia mau launch dia punya stablecoin, kayaknya dapat warning dari SEC atau apa, dia balik tuntut SEC. Nah, ini satu-satunya yang berani tuntut SEC Terra Luna itu ya. Korea nekat. Ya kan? Jadi memang ya kayak XRP gini kan, XRP juga bukan soal saya dukung XRP, saya ada invest juga, tapi satu sisi itu fairness ya, keadilan gitu ya. Pengennya itu, gua tuh pengen banget tuh XRP menang, itu istilahnya ini nih, kemenangan ini nunjukkan sama SEC jangan sewenang-wenang, seenak perut lu gitu ya kan. Ini targetin yang mana dia nggak suka. Cuma tadi pagi pas saya baca berita, lihat si Gary Gensler dapat lampu hijau untuk nertibkan stablecoin. Ini kita udah harus wanti-wanti gitu ya. Ya misalnya kayak Terra Luna gitu, jangan dulu. Jadi kalau memang kalian, maka saya selalu banyak yang nanya, kalau mau beli ini long term, maka saya bilang jangan, karena apa yang mau mereka buat, regulasi apa, kita belum tahu. Harus sabar. Ya, nggak ada waktu telat. Ya, jadi lihat dulu perkembangan, karena ada hal-hal keputusan yang akan mereka buat gitu yang masih mereka rahasiakan. Step by step juga mereka ini. Jadi kita ya udah seperti yang saya bilang, kalau orang Mandarin bilang, "Cow ipu kan ipu." Jadi melangkah selangkah, lihat selangkah ke depan apa gitu ya. Jadi jangan gegabah buat keputusan, mau buru-buru. Nggak ada kata telat. Namanya invest itu nggak ada kata telat. Justru kita harus lebih hati-hati gitu. Ya. Nah, dengan stablecoin dia nanti mau dia tertibkan, ya spesialnya di staking gitu. Ya.
itu udah pasti. Makanya saya bilang untuk kalian mau simpen ini stable coin, ya saya rasa itu kemarin itu saya suggest kan ke USDC. Karena apa? USDC gimana masih financial kartel, ya kan? Masih mereka mungkin nggak diganggu. Dan satu lagi Paxos ini dari PayPal, ya kan? Terus juga si ini Bank of America tuh invest gitu. Jadi si grupnya kartel bank ini ada saham juga di situ. Mungkin itu juga nggak terlalu di ini gitu. Jadi banyak stable coin lagi nanti, termasuk si Facebook aja dihalangi kan, nggak bisa. Akhirnya kayaknya dia punya DM itu gagal itu kayaknya. Makanya dia berapa hari lalu dia bilang dia Facebook mau ganti nama. Terus juga dia ngajak kerja sama Coinbase, dan yang dia mau pakai Paxos, stablecoin Paxos. Berarti di situ udah kebaca dia punya DM itu kayaknya udah kena blok juga sama mereka. Memang orang-orang senior, orang Amerika petinggi banyak nggak suka sama si Mark Zuckerberg ini ya. Si Elon Musk juga nggak cocok, sama-sama hantu ketemu hantu itu ya, nggak cocok tuh ya. Ya orang kaya lah, saling nggak cocok juga ya kan. Jadi gitu. Nah, dengan berita yang saya baca tadi pagi, berarti si Gary Gensler ini semakin ada power untuk nertib nanti ke depannya, ya. Jadi lagian dia juga ini, dia punya apa, power makin besar gitu. Dia juga posisinya masih baru. Berarti masih lama kedudukannya itu. Jadi di situ harus hati-hati. Terus juga tanggal 2, tanggal 3 ini nanti ada conference juga ya kan. FOMC itu juga bahas masalah tapering. Mungkin di saat itu akan diumumkan kapan tapering atau apa, kita belum tahu. Jadi tunggu, banyak yang nunggu juga ini. Mereka para investor juga nunggu di tanggal 2, tanggal 3 ini conference itu ya. Katanya mungkin saat itu nanti ada diumumkan tanggal tapering kemungkinan, tapi belum pasti ya. Ini cuma masih kita baca kabar-kabar aja ya di media gitu kan. Jadi nanti kita lihat ke depannya. Dan juga saya baca media tadi kayaknya si chairman-nya Jerome Powell nih kemungkinan sampai bulan Februari ini kayaknya kelar ini. Kayaknya saya baca berita ini yang Washington itu kayaknya si Biden lagi seleksi orang juga, cari info. Berarti kalau udah Biden seleksi kayaknya mungkin Biden mau ganti itu ya. Dia punya chairman Federal Reserve-nya kali ya. Jadi kalau diganti berarti nanti ada regulasi baru lagi, entah apa yang mau dibuat dengan chairman baru nanti kita nggak tahu. Makanya selalu saya katakan kita harus hati-hati gitu ya, nggak usah terburu-buru ya kan. Terus juga sisi ini Camat Palipahitia siapa yang mantan kemarin juga saya lihat interviewnya, dia juga bilang bakal ada crash, cuma dia nggak kayak si Robert Kiyosaki yakin sekali bulan Oktober. Tapi kalau dia bilang dalam waktu dekat akan ada crash, dia lihat, karena dia lihat pertama yang dia stock market ya, dia bilang ini kayaknya biggest crash ya menurut si Camat Palipahipit, aduh susah banget ngucapnya ya, menurut dia juga gitu. Jadi udah banyak berapa pakar yang mengatakan akan crash, maka kita hati-hati kapannya terjadi kita nggak tahu. Yang jelas kita standby, kita nggak gegabah. Kalaupun crash, jadi nggak pusing, ada duit serok, kan selalu saya ingatkan begitu. Jadi jangan tanya, kok kapan tapering, kapan ini, kapan crash, ya saya nggak tahu. Kita baca berita, mereka teliti, mereka riset bakal ada terjadi, kapannya nggak ada yang berani pasti, kecuali si Robert Kiyosaki Oktober. Ternyata nggak jadi karena apa? Pertama, debt ceiling deal sampai bulan 12, berarti nggak jadi. Terus kasus Evergrande ya, Evergrande itu ada yang talangin, Tycoon Hong Kong ada, sama Tycoon mana tuh yang ada dana juga udah dia talangi. Kemarin itu jatuh tempo utang, mereka yang cover, mereka bayar ya kan.
Nah, jadi berapa hal lah. Sementara yang dilihat positif, kita lihat positif. Kalau nanti memang udah mau mereka main kamu, mereka dump, pasti keluar negatif nuke. Apa? Energi yang aslinya sekarang ini banyak negara krisis, mereka diem aja nggak ngomong. Sedangkan waktu sebelum krisis terjadi, cuma Elon Musk bilang aja, gua cancel karena ini em, terlalu banyak pakai energi, ya kan, energi yang ini langsung drop kan. Padahal sekarang bener-bener krisis. Ya kan, tapi karena mau dipertahankan dulu ya ini, jadi kita eh, nggak usah ikut arus, kita pirit-pirit koin yang bisa cuan aja, ya kan. Jadi nggak perlu ikut, eh, BTC bisa sekian-sekian, ya nggak dapat cuan lebih dari ini juga ya percuma, ya kan. Lihat tuh, orang yang pegang Shiba Inu lebih cuan daripada yang pegang BTC. Ya kan, yang pegang Solana dulu lebih cuan daripada pegang BTC, ya kan. Jadi kan gitu. Jadi bukan soal ininya, sekarang banyak orang udah pinter, mereka pilih altcoin juga, mereka lihat bisa berapa persen karena dari persen naiknya berapa kali, ya kan. Bukan soal harganya, ya kan. Bukan Bitcoin udah mahal, gua nggak sanggup, ya salah satu alasan gitu. Tapi kalau Anda mau beli karena dia desimal kan tetap bisa gitu. Cuma yang kita hitungkan, kita invest kan persentasinya kita bisa dapat berapa kalau untuk long invest gitu, ya kan. Orang-orang bule itu banyak, kamu lihat itu para konglomerat bilioner itu bukan pemain short, mereka itu invest lalu long. Kalau Anda lihat cara mereka, Anda dengar interview mereka itu long semua gitu. Ya, jadi invest panjang gitu. Ya. Nah, yang gatal-gatal ya scalping itu cuma untuk for fun, bukan untuk namanya mau long invest gitu ya. Itu yang scalping short gitu ya, untuk for fun ya, main-main receh aja buat fun. Tapi kalau memang untuk mau invest panjang, kita agak ini atur portfolio kita gitu ya. Jadi itu terus juga kita lihat ke depannya, dalam 2 hari ini juga, ya besok lah tanggal 29 juga future contract satu jatuh tempo, ya kan. kita lihat ya kan, hari ini terakhir juga eventnya si Ethereum Altair itu ya. Kita lihat kayaknya udah mulai capek dia. Kemarin udah naik. Biasa kan begitu, pas hari eventnya justru pada TP. Tapi udah banyak yang cuan lah, Ethereum lumayan lah. Nah, kayak yang Ethereum, orang beli Ethereum cuannya lebih lumayan kalau dari awal tahun ya. Kalau kita bilang awal tahun pas Ethereum dengan udah berapa kali juga daripada BTC ya. BTC awal Januari 20 ribuan. Dia naik kemarin 3,5 kali lah. Ethereum udah 4.000, Ethereum 6 sekian kali gitu ya. Lebih banyak cuan Ethereum kita pegang kalau kita pegang awal tahun kemarin gitu ya kan. Altcoin justru altcoin yang lebih profit gitu. Oke, jadi hari ini saya kurang mau ini, cuma siap dikit aja lah, saya ada masuk, saya kurang yakin karena udah pada naik. Ini juga kebetulan ini masih bertahan hijau walaupun BTC ini ya, dia BTC dominance langsung drop ini 44,3 nih ya. Maka ada yang berapa koin masih kenceng tuh. Cosmos saya lihat ya kan, Chainlink juga masih mau. Jadi ini untuk hari ini saya lihat yang koin yang saya mau dikit saya masuk karena saya takut entar malam nanti, karena udah deket-deket ini tanggal 29 gejala kita lihat dia lagi modal sedikit, mau koreksi atau apa, modal atau apa nggak tahu, jadi agak hati-hati. Cuma saya hari ini iseng aja masuk dikit-dikit, saya cuma ambil mana satu sama Ocean Protocol ya, Ocean Protocol ya, sama mana Decentraland ya. Decentraland itu mana itu 2 saya masuk dikit-dikit ya, for fun lah ya kan, buat pacu adrenalin ya. Jadi kalian
sebelum ikut Dior ya, jangan nanti salah-salahkan orang. Oh kok gua sangkut ini gitu, saya nggak mau denger itu ya. Masing-masing Dior. Kalau rezeki kalian cuan, saya happy ya kan. Itu saja. Kalau yang belum benar-benar ngerti ini itu, jangan masuk dulu, kalian pelajari dulu kripto ya kan. Jadi nanti nggak salah-salahkan orang gitu ya. Dan kripto itu jangan mental tipis gitu ya. Terus harus pintar gitu ya kan. Upin Ipin makan soto, pinter-pinter main kripto. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.